Baik, selamat datang kembali di channel Tanya Soal. Di video kali ini kita akan lanjutkan lagi pembahasan soal-soal fisika. Dan bagi kamu yang membutuhkan referensi pembahasan soal-soal sebelumnya, kamu bisa cek link yang sudah kita cantumkan di kolom deskripsi. Dan terima kasih buat kamu yang sudah mensupport channel ini dengan cara like, subscribe, dan juga men-share informasi channel ini kepada teman-teman yang lain. Dan khususnya buat kamu yang sudah join dan bergabung di membership channel kita. Dengan bergabung di membership, kamu bisa mendapatkan akses ke video-video yang kita buat khusus untuk para pelanggan channel ini. Kita bahas soal di video kali ini. Perhatikan gambar berikut. Resultan ketiga gaya pada gambar di atas adalah titik-titik. Jadi kita diberikan F1, F2, dan F3. Kita akan ambil sudut yang mengapit dengan sumbu X. Jadi kebetulan nilainya juga sama 45 karena 90 dikurang 45. Dan yang ini kita tidak gunakan lagi. Kita tuliskan nilai dari F1X. Karena F1 ini mengarah ke kanan, berarti langsung kita tuliskan sebagai positif 30 akar 2. Dan nilai F1Y-nya sama dengan 0. Karena untuk F1 ini, dia tidak ada komponen vektor yang mengarah baik ke atas maupun ke bawah. Kita lanjutkan untuk F2. F2X-nya nilainya 0, karena dia semuanya bergerak ke arah bawah, tidak ada yang bergerak ke kanan ataupun ke kiri. Nilai X-nya adalah 0, dan nilai F2Y-nya karena dia ke bawah, kita tuliskan sebagai negatif 30 akar 2. Untuk F3X, dia mengarah ke kiri lalu ke atas. Untuk yang ke kiri, kita tuliskan Fx-nya negatif. Berarti negatif dari 130 dikalikan dengan kosinus 45. Berarti negatif dari 130 dikali cos 45 adalah setengah akar 2. Kita dapatkan negatif 65 akar 2. Sigma fx-nya kita jumlahkan. 30 akar 2 dikurang dengan 65 akar 2. Hasil adalah negatif 35 akar 2. Kita lanjutkan ke F3Y. Berarti positif 130 dikalikan dengan sinus 45. Berarti 130 dikalikan dengan setengah akar 2 sama dengan 103, langsung 65 saja. 65 akar 2, dan kalau kita jumlahkan, maka hasilnya adalah sigma FY-nya sama dengan 35 akar 2. Kalau kita cari resultannya adalah akar dari sigma Fx kuadrat ditambah sigma Fy dikuadratkan. Maka hasilnya adalah minus 35 akar 2 dikuadratkan, kemudian 35 akar 2 dikuadratkan. Hasilnya sama dengan minus 35 dikuadratkan adalah 35, akar 2 dikuadratkan adalah, ini 35 kuadrat ya. Kemudian yang akar 2 dikuadratkan, hasilnya adalah 2. Begitu juga dengan 35 kuadrat dikalikan dengan 2. Maka hasilnya adalah akar dari 2 buah 35 kuadrat tambah 2 buah 35 kuadrat adalah 4 kali 35 kuadrat. Akar dari 4 adalah 2, akar dari 35 kuadrat adalah 35, maka hasil kalinya sama dengan 70. Berarti jawabannya di option C. Kita lanjut ke soal berikut. Perhatikan gambar berikut. Diberikan F1 sama dengan 100 Newton. Kemudian F2 sama dengan 30 Newton. Dan F3 sama dengan 100 Newton. Besar resultan ketiga vektor tersebut adalah titik-titik. Untuk F1-nya kita tuliskan sebagai F1X ya, sama dengan 100 dikalikan dengan kosinus 60, berarti 100 dikalikan dengan setengah sama dengan 50. Nilai dari F1Y sama dengan 100 dikalikan dengan sinus 60, berarti 100 dikalikan dengan setengah akar 3, nilainya adalah 50 akar 3. Kemudian untuk F2X, F2 mengarah ke kiri, berarti langsung minus 30 Newton. Sementara F2Y-nya, karena dia tidak ada komponen yang baik mengarah ke atas maupun ke bawah, nilai komponen vektor Y-nya adalah 0. Untuk F3X mengarah ke kanan lalu ke bawah, berarti yang ke kanan X-nya positif, berarti 100 dikalikan dengan cos 60, berarti 100 dikalikan dengan setengah sama dengan 50. Untuk F3Y-nya adalah minus 100 karena dia mengarah ke bawah, dikalikan dengan sin 60, berarti minus 100 dikalikan dengan setengah akar 3 adalah minus 50 akar 3. Kita jumlahkan untuk komponen Fx-nya, berarti 50 dikurang 30 adalah 20, 20 ditambahkan dengan 50 adalah 70. Kemudian kita jumlahkan juga untuk komponen sigma Fy-nya. 50 akar 3 ditambah 0 dikurang 50 akar 3, berarti saling menghabiskan, jadi jawabannya adalah 0.
maka nilai resultannya adalah akar dari sigma fx kuadrat ditambah sigma fy kuadrat. Hasilnya menjadi 70 kuadrat tambah 0 kuadrat. Hasilnya adalah 70. Kita pilih jawabannya di option B. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jika suatu gaya mempunyai komponen vektor yang besarnya sama, sudut antara gaya tersebut terhadap sumbu vertikalnya adalah titik-titik. Jadi kalau kita gambarkan seperti ini, berarti ini terhadap vertikal kita anggap theta, berarti ini 90 dikurang theta, maka kita dapatkan bahwa ini f-nya, ini fx, ini adalah fy. Yang perlu kita perhatikan adalah bahwa komponen vektornya sama besar, berarti nilai fx-nya sama dengan nilai dari fy-nya. Nilai fx adalah menggunakan sudut yang diapit dengan sumbu x, jadi kita akan gunakan sudutnya yang ini. Berarti f dikalikan dengan kosinus 90 kurang theta akan sama besar dengan fy-nya adalah f dikalikan dengan sinus 90 kurang theta. Kedua ruas f-nya dibagi, kemudian kita bagi lagi dengan cos 90 kurang theta untuk kedua ruas. Sehingga cos 90 kurang theta dibagi cos 90 kurang theta nilai adalah 1. Sama dengan sin dibagi cos untuk sudut yang sama menjadi tangen. Berarti tangen dari 90 dikurang theta. Yang memberikan nilai tangen sama dengan 1 adalah tangen 45. Berarti tangen 45 sama dengan tangen dari 90 kurang theta. Kita ambil kedua persamaan ini, berarti 90 dikurang theta sama dengan 45. Maka kita peroleh nilai theta-nya adalah 45 derajat. Jadi jawabannya adalah yang di option C. Kita lanjut ke soal berikutnya. Dua vektor gaya masing-masing besarnya 6 Newton dan 8 Newton saling tegak lurus satu sama lain. Hasil perkalian titik atau dot produk kedua vektor gaya tersebut adalah titik-titik. Jadi kalau kita tuliskan saling tegak lurus, kita misalkan bahwa vektor gaya A adalah, kita anggap 6 Newton ini di sumbu X ya, kita tuliskan sebagai 6I, kemudian ditambah 0J karena dia tidak ada komponen yang pada sumbu J. Sementara si B itu sendiri, kita anggap sekarang berada di sumbu Y. Jadi kita misalkan di diagram Cartesiusnya seperti ini, vektor pertama si A kita anggap mengarah ke sumbu X, dan vektor yang kedua si B kita anggap mengarah ke sumbu Y. Sehingga kalau si B-nya berarti 0I ditambahkan dengan 8J. Sehingga untuk perkaliannya kita bisa tulis dalam bentuk diagram kolom 60, sementara B-nya dalam bentuk kolom adalah 08. Nilai A dari A dot B sama dengan, kita kalikan komponen pada sumbu I, 6 dikalikan dengan 0, ditambah hasil kali dari komponen di vektor Y, jadi 0 dikali 8, hasilnya sama dengan 0. Dengan kata lain, untuk vektor yang saling tegak lurus, di soal ataupun di kesempatan mendatang, maka hasil perkalian titik atau dot produknya hasilnya selalu sama dengan 0. Kita pilih jawabannya di option A. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kita lanjutkan ke soal nomor 23. Jika sudut apit antara dua vektor gaya F1 dan F2 adalah theta, perkalian vektor F1 dan F2 akan memiliki nilai minimum jika besar sudut theta adalah titik-titik. Jadi untuk rumusannya, F1 dikali F2 adalah sama dengan besar dari F1 dikalikan dengan F2 dikalikan dengan sinus alfa. Jadi untuk memiliki nilai minimum, berarti kita akan peroleh jika sin alfanya sama dengan minimum. Sinus alfa yang paling minimum adalah ketika memiliki nilai sama dengan 0. Berarti sinus alfa sama dengan 0, kita akan dapatkan alfanya sama dengan 0 derajat. Kita pilih jawabannya di option E. Kita lanjutkan ke soal nomor 24. Hasil perkalian skalar antara dua vektor adalah 0,75. Besar sudut yang dibentuk oleh kedua vektor tersebut adalah titik-titik. Jadi kalau perkalian skalar kita perhatikan di kosinusnya. Berarti kosinus alfa sama dengan 0,75. Berarti karena 0,75 bukan bagian dari sudut istimewa, kita gunakan kalkulator, akan kita dapatkan bahwa nilai alfanya sama dengan 41 derajat. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 25. Besar sudut apit antara A dot B.
Berarti kita akan gunakan rumus bahwa nilai dari cos theta sama dengan A dot B dibagi dengan panjang A dan panjang B. Untuk vektor A-nya sendiri, kita tuliskan dalam bentuk vektor kolom, 3, 4 akar 75, dan vektor B-nya sendiri adalah 3, 4, dan 0. Untuk nilai dari A dot B, kita kalikan 3 dikali 3 menjadi 9, kemudian ditambah 4 dikali 4 jadinya 16, kemudian akar 75 dikali 0 adalah 0. Berarti hasilnya sama dengan 25. Kemudian dari panjang vektor A sama dengan akar dari 3 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah akar 75 dikuadratkan. Jadi akar dari 9 ditambah 16 ditambah 75, akar 100 berarti nilainya sama dengan 10. Kemudian panjang dari vektor B sama dengan akar dari 3 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 0 kuadrat. Jadi 9 ditambah 16 menjadi akar 25, hasilnya adalah 5. Maka nilai dari cos theta kita substitusikan nilai-nilai yang sudah kita peroleh. A dot B-nya 25, kemudian dibagi dengan panjang A-nya 10, kemudian panjang B-nya adalah 5. Kita peroleh hasilnya adalah 25 dibagi 50 atau 1/2. Maka nilai tetanya adalah kosinus berapa yang memberikan hasil setengah adalah 60 derajat. Kita pilih jawabannya di option C. Demikian pembahasan soal untuk video kali ini, semoga bisa dipahami, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.